Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Andi Arya. Baik, sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi bidang hukum acara dalam memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Pengertian hukum acara. Hukum acara adalah hukum bagaimana mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum material dengan cara yang teratur dan tertib. Hukum acara adalah seperangkat aturan yang mengatur jalannya proses hukum di pengadilan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan akhir. Ini merupakan inti dari sistem peradilan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip hukum acara. Yang pertama, praduga tak bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Yang kedua, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses peradilan harus dilaksanakan secara efisien tanpa berbelit-belit. Yang ketiga, kemandirian hakim. Hakim harus bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dalam memutus perkara. Yang keempat, asas keseimbangan. Terdakwa dan penuntut umum memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Jenis-jenis hukum acara. Yang pertama adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini mengatur proses penyelesaian sengketa antara orang per orang atau badan hukum perdata. Kemudian yang kedua adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengatur proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Kemudian yang ketiga adalah hukum acara tata usaha negara. Hukum proses penyelesaian sengketa antara warga negara dan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian tahapan proses beracara. Yang pertama ada penyelidikan. Penyelidikan ini adalah mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk memulai perkara. Dan yang kedua adalah penuntutan. Mengajukan dakwah ke pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kemudian yang ketiga adalah persidangan. Pemeriksaan di pengadilan untuk mengungkap kebenaran dan mencapai putusan. Berikutnya adalah peran dan fungsi hukum acara. Yang pertama, sebagai penegakan keadilan. Menjamin proses peradilan yang jujur, tidak memihak, dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Kemudian, kedua adalah menjamin kepastian hukum. Mengatur langkah-langkah berbicara secara teratur sehingga menghasilkan putusan yang pasti. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan. Memberi hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian yang keempat adalah efisiensi proses. Menjamin proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selanjutnya adalah tantangan dan perkembangan hukum acara. Yang pertama adalah digitalisasi. Ini adalah penggunaan teknologi digital untuk mengefisienkan proses peradilan. Kemudian yang kedua, transparansi. Ini juga tidak kalah penting, yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Kemudian yang ketiga,
yaitu penyederhanaan. Ini juga mungkin lebih penting, yaitu untuk memangkas prosedur berbelit-belit untuk mempercepat penyelesaian perkara. Kesimpulan, hukum acara merupakan fondasi bagi sistem peradilan yang adil dan efektif. Ke depan, diperlukan upaya untuk terus-menerus memperkuat kapasitas dan integritas lembaga peradilan, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hukum di Indonesia makin adil. Semangat terus. Sampai jumpa di channel Andi Arya.